Okay, so welcome to English with Mama Eci. Selamat datang di Belajar Bahasa Inggris dengan Mama Eci. And thank you so much for everybody who has been waiting patiently for Mama Eci punya video untuk naik lagi on English with Mama Eci. Nah, hari ini Mama Eci lanjut saja dengan belajar tentang ekspresi, expressions yang kita pakai di bahasa Inggris untuk menyapa. So to say hello and also to say goodbye. Jadi apa yang kita pakai, apa yang bisa kita pakai, bagaimana tone-nya, apakah itu ada resmi atau itu tidak resmi, dan juga mungkin ekspresi-ekspresi lokal atau dialek yang di Inggris terutama yang kita pakai supaya bisa ada sedikit pengetahuan tentang how we say hello in English, ya. Okay, so mari kita lihat semua sudah tahu hello, semua sudah tahu hi. So hello and hi dipakai di mana saja dan semua orang bisa mengerti bahwa itu Anda menyapa mereka. Dan juga kalau mereka yang menyapa kamu, balik saja juga bilang hello, bilang hi, seperti itu. Jadi sama saja, responnya sama. Okay, hello, hello, hi, hi. Kemudian juga bisa dibilang sambung dengan hello, good morning, or good afternoon, or good evening, seperti begitu. Tapi jangan bilang good night ya untuk hello, karena itu untuk goodbye, bukan untuk hello ya. Jadi never ever say good night to somebody when you just met them, or you just bumped into them on the road, or when you just come into their house, or when they come into your house. Jadi waktu kamu ketemu orang di jalan, atau waktu kamu datang ke mereka punya rumah, atau mereka datang ke kamu punya rumah di malam hari, jangan pernah bilang good night ya, karena good night itu untuk say goodbye, untuk say dah, saya pulang dulu atau ya seperti itu. Jadi just say good evening, oke? Itu saya sudah pernah bahas di pelajaran sebelumnya, jadi pasti yang sudah nonton harus ingat itu ya. Okay, so that is hello, hi, and then juga followed by diikuti dengan greeting seperti selamat malam, selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Cara kita mengungkapkannya juga itu tergantung, kita bisa buat menjadi resmi atau tidak resmi begitu, formal atau informal. So for example, you say hello, good morning, hello, good morning. Itu kedengarannya seperti agak resmi. Tapi kalau kalian bilang, hello, morning, seperti begitu, itu sangat tidak resmi. Karena itu sangat sangat friendly, sangat approachable. Jadi, basically it is informal. Jadi, itu sangat biasa. Jadi, sama seperti di Indonesia, kita bilang, selamat pagi, seperti gitu. Kita kayak tarik dia agak panjang, seperti itu. Ya, I don't know. I usually do that anyway. So itu membuat salam kita itu agak sedikit informal ya. Tapi kalau kalian bilang hello, good morning, good afternoon, itu agak sedikit kedengaran sedikit formal. Oke, jadi cara kita mengungkapkannya juga itu membuat itu apa situasinya formal atau situasinya informal. Oke, kemudian yang sangat-sangat informal yang kita biasa pakai di sini itu seperti haya, 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 seperti itu, atau hey, seperti itu sama saja, tapi itu sangat-sangat informal. Itu juga sudah ke orang yang kita sudah kenal, mungkin kita punya teman atau keluarga atau pokoknya orang yang kita sudah kenal, kita bisa bilang, bisa greetings, bisa menyapa dengan ekspresi yang seperti itu. And the next thing that we need to learn today is about the difference between how do you do and how are you. Okay, so how do you do and how are you? Sama-sama interrogative sentence, sama-sama pertanyaan. How do you do is very formal. How do you do dipakai waktu kita pertama kali ketemu, dan juga itu untuk dipakai yang sangat formal situasinya, jadi mungkin seperti bisnis atau ketemu seseorang yang sangat penting,
orang yang sangat disegani mungkin seperti itu. Tapi sudah kayaknya jarang dipakai untuk situasi-situasi seperti itu. Pokoknya yang kalian belum pernah ketemu dengan orang itu dan sangat segan mungkin. Pokoknya dalam situasi yang formal. Jadi dibilang, how do you do? So caranya bilang, how do you do? Dan biasanya tuh dipakai juga dengan jabat tangan seperti begitu. So how do you do? How do you do? Seperti begitu. Jadi ya, jadi tone-nya juga agak sedikit berbeda. Jadi dibilang how do you do? And then kamu balasnya how do you do? Seperti begitu. Jadi itu jarang sekali dipakai hanya untuk di situasi yang sangat formal. Oke, yang sangat resmi. So, itu how do you do. Kemudian ada how are you. How are you is apa kabar? Jadi kita bisa pakai, dia bisa pakai untuk formal juga untuk informal. Kalau kita pakai dia di dalam formal, itu membuat situasi formal agak sedikit relax seperti itu. How are you? Itu kita menanyakan orang punya keadaan, ya apa kabar? Apa kabarmu? Seperti itu. Jadi kita bisa bertanya seperti itu kepada orang walaupun kita belum tidak kenal orang itu, tapi kita juga bisa pakai itu. Tidak apa-apa seperti itu. Jadi makanya itu yang saya bilang tadi, how do you do itu sudah sepertinya agak kurang, tidak banyak dipakai begitu. Karena hanya dalam situasi yang sangat resmi, yang biasa kita dengar orang bilang, how do you do? How do you do? Seperti itu. Oke, jadi how are you bisa dipakai untuk formal dan juga bisa dipakai untuk informal. So, apa responnya? Untuk how are you, kita bilang, I'm fine, thank you. I'm fine, thanks. Oh, I'm well, thank you. I'm very well, thank you. Seperti itu kita bisa pakai sebagai responnya. Oh, good, thank you. Dan juga I'm good, thank you. Tapi I'm good, it's not really grammatically correct. Jadi saya mau advise you, saya usulkan untuk kalau kalian mau pakai untuk membalas pertanyaan how are you, pakai I'm fine, thank you, I'm well, thank you, seperti itu. Oke, I'm fine, thank you, or fine, thanks, seperti itu. Dan biasanya kemudian diikuti dengan kita juga tanya ke mereka, dan kabarmu gimana, begitu. So you can say, and you, or and how about you? How's things? Seperti itu. Nah, di bahasa Inggris kita juga belajar, kita juga punya beberapa cara ekspresi untuk mengungkapkan how are you. Jadi ini yang saya mau kasih tunjuk di sini. Ada what's up, how is it going, and how's things. And in Birmingham, in here, di daerah Birmingham, dan juga di Inggris kita bilang alright, cuma kata alright saja ya, tapi itu artinya how are you. Jadi dibilang alright, seperti itu. Jadi itu salah satu ekspresi yang saya pelajari di sini waktu saya datang di sini, dan saya selalu bilang hello, good morning waktu jalan baku lewat dengan teman di dormitory di asrama di kampus. Tapi mereka selalu bilang alright. So lama-lama kemudian saya mulai pelajari bahwa yes, it is the way they say how are you. Jadi itu cara mereka bilang how are you okay, seperti gitu. Dibilang alright, ya seperti gitu. Dan untuk menjawab dari how do you do, biasanya karena itu seperti dalam keadaan yang formal sekali, biasanya kita pakai ekspresi seperti pleasure to meet you, it's really nice to meet you, or delighted to meet you. Itu cara membalas how do you do. Dan juga how are you as well, apalagi waktu kita baru pertama kali ketemu. Oke, selain alright, dan juga ada di sini terutama di bagian utara England, bagian utara di Inggris, mereka juga biasa bilang Eyop.
Ayop, Ayop, Ayop. Itu artinya, are you okay? Apa kabar? Seperti itu. Jadi itu beberapa cara orang bilang how are you? Apa kabar? Di bahasa Inggris. Okay, so I think next one is to say goodbye. Okay, so bagaimana cara kita mengungkapkan goodbye di bahasa Inggris? Oke, jadi untuk goodbye di bahasa Inggris ada beberapa expression yang kita bisa pakai. Semua sudah tahu goodbye, bye-bye, goodbye. Sama saja, dah, itu dia. Tetapi ada juga ekspresi-ekspresi lain yang bisa dipakai seperti cheerio, atau juga tata. Itu tata, itu agak sedikit ada rasa, bagaimana ya, itu biasa dipakai seperti di antara anggota keluarga, seperti dari mama ke anak, atau anak ke mama, atau dari basically in between family members. Kalau kita kunjungi ke mereka atau mereka kunjungi ke kita dan kita mau bilang goodbye, kita pakai tata, seperti itu. Oke, kemudian juga ada kata see you later. Oh, di sini biasanya mereka cuma bilang see ya, seperti gitu, see ya, see you, tetapi cara mengungkapkannya itu see ya. Seperti itu. Nah, dulu waktu saya pertama kali pakai atau dengar ekspresi seperti itu, saya pikir itu cuma untuk mengungkapkan bahwa saya nanti ketemu lagi ya, sampai jumpa lagi, begitu. Itu translate-nya ke bahasa Indonesia ya, sampai jumpa lagi. Tapi saya pikir waktu saya pertama kali pelajari itu, saya pikir itu berarti nanti kita akan ketemu lagi. Jadi saya agak bingung, saya pikir I won't see you again. I mean, mungkin bulan depan atau tidak tahu kapan lagi saya akan ketemu kamu. Kenapa kamu bilang see you later? Jadi saya bingung. Padahal itu artinya itu goodbye. Jadi bisa dipakai see you later, atau di sini bahkan dibilang see you, atau waktu kita ekspresinya kita bilang see ya. Jadi see ya, seperti itu. Artinya bye, dah, begitu. Sampai jumpa lagi. Dan juga ada yang dipakai di sini yang agak sedikit apa ya? Tidak common, tidak pada umumnya dipakai, tapi itu agak sedikit ada kelas tinggi. Dipakai biasa bilang toodle pip. Jadi say toodle pip, seperti gitu. Tapi itu agak sedikit seperti public school expression. Jadi agak sedikit posh, not posh juga sih, tapi itu agak sedikit jarang dipakai. Jadi biasa saja pakai bye, cheerio, atau see ya. Itu pada umumnya kita pakai seperti itu saja. Oke, jadi itu dia pelajaran bahasa Inggris hari ini. So that is the lesson today for how to say hello and goodbye di bahasa Inggris in English. And I hope that's beneficial for you today. Saya harap ada sedikit bermanfaat, ada sedikit manfaat buat kalian, ada sedikit pengetahuan untuk bagaimana kita pakai hello and goodbye di bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa lagi. See you soon. See you later in the next video. Thank you. Bye. Oh my goodness, saya lupa. Biasanya saya bilang, keep practicing because practice makes perfect. Yay! Ini sudah lupa ini saya karena sudah lama tidak bikin kursus video kursus bahasa Inggris. Anyway, thank you so much for watching. I'll see you again. Bye!